Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Perserikatan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, pada kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada hari ini kita akan membahas tentang upaya menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Tadi sudah diawali dengan lagu Indonesia Pusaka ya, dibawakan oleh seorang musisi menggunakan harpa yang instrumental, jadi tidak ada lagunya, hanya musik. Ya, ini Ustaz harap menambah kecintaan kehidupan berbangsa kita, walaupun di era yang globalisasi seperti ini, di mana kebudayaan asing sudah masuk dan berkembang di negara kita. Baik, kita lanjutkan materinya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan upaya menghadapi globalisasi, menguraikan upaya-upaya memperkukuh kehidupan bangsa pada era globalisasi, merancang upaya yang dapat dilakukan untuk memperteguh kehidupan bangsa menghadapi globalisasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi dalam menghadapi tantangan globalisasi, masyarakat Indonesia dituntut mampu bersaing dengan sumber daya manusia negara lain. Manusia itu merupakan aset terbesar ya yang dimiliki suatu bangsa atau suatu negara. Jadi nasib suatu negara tergantung pada sumber daya manusia itu sendiri ya. Oleh karena itu, dalam menghadapi globalisasi perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, sekarang upaya apa saja sih yang bisa meningkatkan sumber daya manusia itu? Di sini Ustaz sudah menyiapkan A, B, C, D, E, F. Yang pertama yaitu membangun akses dan pemerataan pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya di Jawa atau di Sumatera ya, bisa juga di seluruh, tapi harus merata di seluruh Indonesia. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan pendidik, jadi guru dan sekolahnya, baik jumlah maupun kualitas. Meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. Jadi diharapkan semua warga negara kita itu bisa melakukan belajar atau sekolah selama 12 tahun minimal. Memperluas akses kesehatan masyarakat, mengembangkan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi, meningkatkan kualitas lembaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja. Nah, di era globalisasi ini kita juga perlu benteng. Apa itu bentengnya? Bentengnya itu pada norma-norma sosial. Jadi norma itu apa? Norma itu aturan yang bersumber dari nilai. Norma sosial di setiap daerah berbeda ya. Kondisi tersebut berkait dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi setiap daerah. Jadi setiap daerah punya norma-norma sendiri. Untuk manusia itu juga harus mampu beradaptasi dan mengedepankan sikap saling menghargai dan memandang dalam suatu perbedaan, saling menghargai dalam perbedaan. Pengembangan sumber daya manusia tidak cukup untuk menghadapi globalisasi ya. Jadi sumber daya manusia berkualitas juga harus memiliki aspek kepribadian dan spiritual. Dengan berpegang teguh dengan norma-norma sosial, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Norma itu ada macam-macam. Ada norma agama, sopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Nanti Ustadz akan beri tugas, tapi enggak sekarang, untuk menyebutkan contoh-contoh dari berbagai macam norma-norma tersebut. Nah, selanjutnya Ustadz membahas tentang globalisasi. Globalisasi merupakan suatu yang global yang diinterpretasikan dengan nilai lokal. Globalisasi adalah efek dari globalisasi, agar nilai-nilai global yang berasal dari budaya barat dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi walaupun itu budaya dari luar, tapi semacam ada akulturasi atau
penyatuan budaya supaya bisa diterima di masyarakat lokal. Itu yang disebut dengan globalisasi. Konsep think globally dan act locally merupakan inti pemikiran dari globalisasi. Contoh globalisasi itu ada gamelan, angklung, dangdut dan sebagainya. Kalau makanan ada nasi goreng, rendang, gudeg dan sebagainya. Contoh globalisasi lagi seperti di McDonald sendiri, untuk memudahkan orang lokal menerima makanan McDonald. Contoh di Korea, McDonald juga menciptakan hamburger bergaya Korea seperti burger bulgogi dan burger kimchi. Ini bagi kalian yang suka-suka Korea mungkin lebih paham ya. Coba kalian browsing lagi tentang kebudayaan atau cara McDonald untuk memuaskan lidah warga setempat. Namun kita juga harus tetap menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Walaupun kita mendapat serangan globalisasi yang begitu dahsyat, kita tetap membutuhkan sikap kritis dalam menghadapi permasalahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Masyarakat itu tidak perlu ya anti terhadap budaya luar, karena di era seperti ini mau tidak mau orang tua juga tidak bisa membentengi anaknya tahu budaya luar, karena sangat cepat dan sangat mudah diakses oleh siapapun. Oleh karena itu masyarakat juga harus justru berkembang ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan tetap kebudayaan dan identitas bangsa. Artinya yang positif kita ambil, yang negatif tidak perlu dicontoh. Sudah saatnya kita mengenal kebudayaan asli Indonesia, melestarikannya, bangga menjadi bangsa Indonesia agar mampu bertahan di era globalisasi. Itu saja pertemuan kita kali ini, anak-anak kelas 3 semua. Setelah menyimak video ini, jangan lupa ngeklik like dan subscribe-nya ya di channel Ustadz akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.